Mari kita lanjutin anime Made in Abyss. Kemarin gue udah ceritain season 1-nya. Nah kali ini lanjutannya, yaitu di movie 3. Kenapa nggak movie 1 sama 2 dulu bang? Jadi 2 movie itu tuh isinya recap dari season 1-nya. Jadi di skip juga nggak apa-apa. Yaudahlah, nggak usah banyak ngomong, sini gue ceritain part 3 dari anime Made in Abyss. Di part kemarin, tim penjelajah nekat ini udah sampai di lapisan 4 dan ketemulah sama Nanachi. Akhirnya si Nanachi ini gabung di tim ini. Mereka ngelanjutin explore di lapisan 4 ini dan sampailah ke sebuah taman bunga yang luas banget cuy. Ini nih tempat favorit emaknya Riko, si Liza. Pas mereka di tempat ini, ternyata mereka ini ketemu sama salah satu Umbra Hen punya Bondru. Jadi kayak pasukan pribadinya si peluit putih itu. Umbra Hen ini namanya Galich. Dia tuh ngasihin senjatanya Liza yang dipungut pas Riko kena kutukan Abyss. Riko, Rex sama Nanachi disuruh pergi dari tempat ini karena sama Galich mau dibakar tempat ini. Karena tempat ini udah jadi sarangnya Amaranthine Decaptor. Sebuah serangga yang kalau udah nyuntikin larvanya ke manusia, si manusia bakalan gak selamat. Karena larva ini bakalan makanin nutrisi di dalam tubuh manusia itu kayak gini nih. Dan Galich pun akhirnya ngebakar taman bunga ini. Mereka bertiga pun akhirnya ngelanjutin perjalanan dan turun ke lapisan 5 yang namanya Sea of Corpse atau lapisan mayat. Mereka mau ke sebuah tempat yang namanya Idofron, yaitu markasnya Bondru. Ya kenapa mereka harus ke sana? Karena satu-satunya akses buat turun ke lapisan 6 tuh harus pakai artefak yang ada di markasnya Bondru itu. Beberapa jam mereka jalan, akhirnya sampailah di Idofron. Mereka dipersilakan masuk sama seorang bocil yang namanya Pruska. Bondru bareng para Umbra Hen datang dan bilang kalau dia udah nunggu-nunggu kedatangan Riko, Rex sama Nanachi. Bondru bilang kalau mau ke lapisan 6 haruslah pakai peluit putih sendiri, gak bisa pakai peluit putih orang lain. Nah kecewa dong mereka bertiga, karena kalau kayak gitu sia-sia perjuangan mereka ngebawa peluit putihnya Liza. Mereka akhirnya disuruh nginep dulu di sini sama Bondru. Jadi Pruska ini adalah anaknya Bondru cuy. Malamnya si Riko ini kebelet cuy. Jadinya dia nyariin kamar mandi. Dia ngeliat Rex sama Nanachi udah nggak ada di kamar tidur. Keliling-keliling nggak ketemu. Akhirnya Riko nekat buat naik tangga. Tapi ternyata dia kena kutukan Abyss di sini cuy. Yang mana kutukan di lapisan 5 tuh bisa ngelumpuhin semua indera manusia. Bangun-bangun dia udah dirawat sama Pruska. Dari sinilah Pruska sama Riko jadi teman dekat. Pruska terusan ngenalin peliharaannya yang namanya Mei-nya. Kita ke Nanachi. Dia pergi nyariin Bondru buat nanyain tentang si Pruska itu. Jadi ternyata Pruska itu tuh bukan anak kandungnya Bondru. Nah singkat cerita Bondru ngajak Nanachi buat jadi asistennya lagi. Dengan berat hati Nanachi setuju. Dengan syarat si Bondru ini disuruh bantuin Riko sama Rex buat lanjut ke lapisan 6. Di sini Bondru nggak setuju karena dia nganggep Rex itu bisa dijadiin bahan penelitian yang mantep banget. Kita terusan ke Rex. Ternyata diem-diem Rex ini udah ditangkep dan mau dibedah sama Umbra Hen, para anak buahnya Bondru. Tangan kanannya Rex udah sampai dipretelin kayak gini cuy. Buru-buru Nanachi langsung lari nyelamatin Rex. Riko sama Pruska pun datang ke tempat ini. Karena tahu si Bondru itu otaknya udah nggak beres, ini akhirnya 3 orang penjelajah ini pun pergi dari tempat ini. Dianterin sama Pruska, mereka bertiga keluar dari Idofron. Trio ini pun kabur dari tempat ini naik perahu. Dan si Pruska bilang kalau dia bakalan ngomong ke bapaknya buat nanti ngembaliin tangannya Rex. Di sini Riko ngerasa bersalah banget karena Rex
bisa kayak gituin sama Bondru. Nah, di tempat ini Riko sadar kalau mereka ini sekarang lagi ada di sarangnya monster Stingerhead. Mereka nyusun rencana dan nungguin Bondru dateng. Singkat cerita, akhirnya Bondru berhasil nemuin Nanachi sama Rek. Tapi itu semua udah disetting sama trio ini. Bondru bareng Umbrahen dijebak di sarangnya Stingerhead ini. Buru-buru Riko, Rek sama Nanachi kabur dari situ dan ngeliat kalau Bondru bareng anak buahnya lagi dibantai sama monster itu. Tapi ternyata Bondru ini masih bisa selamat. Jadinya 3 bocah ini kerjasama buat ngebunuh Bondru. Riko akhirnya nembakin panah yang udah dikasih larva Amaratin Decaptor. Rek terusan ngelemparin Bondru sampai akhirnya Bondru ini kena kutukan Abyss. Mereka langsung nimpuk Bondru pakai batu gede. Dan akhirnya Bondru pun mati di situ. Gak berapa lama kemudian, Pruska datang ditemenin sama seorang Umbrahen. Ngelihat bapaknya mati kayak gitu, tentu aja Pruska ini sedih bukan main cuy. Tapi tiba-tiba si Umbrahen di sebelah Pruska ini ngelepas topeng Bondru. Dan sekarang si Umbrahen ini jadi Bondru. Papa desu yo, Pruska. Bondru ini pun ngebuat Pruska pingsan. Dia bilang ke trio penjelajah kalau semua Umbrahen itu sebenarnya dirinya, si Bondru itu. Riko ngeduga kalau si Bondru tuh pastilah pakai artefak yang namanya Zoaholic. Artefak punya pemerintah yang udah lama hilang. Jadi artefak itu bisa transfer kesadaran manusia ke makhluk hidup lain. Persis banget sama yang dilakuin Bondru. Terusan kita diliatin sebuah operasi potong-potong gitu yang dilakuin ke Pruska. Trio ini pun akhirnya mau nyusup ke Idofront buat ngalahin Bondru sekaligus nyelamatin Pruska dari bapak psikopatnya. Mereka pun nyusun rencana dan masuk ke Idofront. Rek masuk lewat ruang pemrosesan buat matiin sumber listrik di tempat ini. Riko sama Nanachi sampailah di ruang bedah. Nanachi ngejelasin cara Bondru ngehindarin kutukan Abyss pakai sebuah alat yang namanya cartridge. Jadi Bondru itu ngebedah anak-anak dan dimasukin ke cartridge ini. Pokoknya organ, tulangnya dipotong-potong, disisain dikit otak, tulang belakang sama organ dalam yang penting masih bisa hidup dan punya kesadaran, terus dimasukin ke cartridge ini. Nah, Bondru ngebelokin kutukan Abyss yang dia terima ke cartridge ini. Bocah-bocah polos yang nggak tahu apa-apa dijadiin kayak gini sama Bondru. Tiba-tiba Bondru datang di sini. Bondru bilang, jadi Idofront itu dulunya dipakai buat ritual pembuatan peluit putih. Jadi Bondru ngasih fakta yang mencengangkan karena ternyata bahan buat ngebuat peluit putih itu adalah manusia cuy. Riko nyimpulin peluit putihnya Bondru itu pastilah dibuat dari tubuh Bondru sendiri. Gak berapa lama kemudian tiba-tiba Rek yang bentukannya udah kayak gini dateng. Ternyata Rek ini di ruang sana berhasil nyerap energi listrik banyak banget. Makanya dia jadi ganas kayak gini. Dia pun duel bareng Bondru. Singkat cerita akhirnya Rek ini mau ngeledakin tempat ini pakai tembakan lasernya. Nanachi coba buat nyadarin Rek lagi. Untungnya Rek sadar lagi walaupun sebagian front Ido ini berhasil dihancurin sama Rek. Tapi yang penting Rek, Nanachi sama Riko berhasil selamat. Dikiranya Bondru mati, ternyata si Bondru ini masih bisa bertahan hidup. Rek didorong sama Umbrahen sampai dia jatuh ke lubang yang Rek buat ini. Dia turun sampai di lapisan 6. Nah, ternyata di situ penuh sama anak-anak yang dijadiin bahan percobaan sama Bondru, yang bentukannya udah jadi kayak mutan-mutan kayak gini, yang di sini disebut dengan nama Narehate. Di situ Rek pun duel lagi sama Bondru. Rek coba buat naik tapi tetap dikejar sama Bondru. Di sini Bondru nggak kena kutukan karena pakai beberapa cartridge yang udah dia bawa. Dan ternyata di sini Bondru dapat berkah kutukan Abyss. Cara yang sama di mana Nanachi bisa jadi Narehate.
祝福なのですね。 Bondru ngejatuhin cartridge-nya. Dan ternyata yang di dalam situ tuh cartridge isi Pruska. Kita flashback ke masa lalunya Pruska. Gimana dia dulu kena kutukan Abyss dan kena trauma fisik dan mentalnya. Disinilah Bondru nganggep Pruska sebagai anaknya sendiri. プルシカ、夜明けの花を意味する言葉です。パパです。 Pelan-pelan Pruska pun sembuh dan akhirnya Bondru ngasihin peliharaan ke Pruska yang Pruska kasih nama Menya. Dan malah sekarang si Pruska ini dibongkar-bongkar dan dijadiin isi cartridge sama Bondru bajigur ini. Kita balik ke masa sekarang. Rek pun duel lagi sama Bondru yang udah berubah ini. Rek nembakin lasernya tapi berhasil dihindarin. Bahkan Bondru berhasil nusuk perut Rek. Tapi tiba-tiba Rico dari jauh ngebawa tangan kanannya Rek dan nembakin laser dari tangan yang putus itu ke arah Bondru. Bondru pun berhasil dikalahin. Rico ngeliat cartridge Pruska sedih banget cuy. Gimana nggak sedih loh? Padahal baru beberapa jam yang lalu mereka tuh jadi teman dekat. Rico tambah keinget kalau pas itu Pruska pernah bilang ke Rico kalau Pruska tuh pengen ikut jelajah bareng Rico dan kawan-kawan. Di sini Rico jadi nangis sejadi-jadinya. Tapi tiba-tiba dari dalam cartridge itu keluar sebuah batu putih. Nanachi ngomong ke Rico kalau Pruska berubah jadi batu putih kayak gitu karena Pruska pengen ikut jelajah bareng. Dan batu Pruska ini pun akhirnya jadi peluit putihnya Rico. Dari ujung Idofront, trio ini ngelihat Bondru yang udah pindah kesadaran ke Umbrahennya. Bondru bareng Umbrahen yang lain ngelihat kepergian trio nekat ini. Dan sampailah Rico, Rex, sama Nanachi di sebuah artefak buat ngakses ke lapisan 6. Rico pun niup peluit putihnya buat pergi ke lapisan 6 pakai artefak ini. Pruska, ishoni go. 奈落の闇がどんなに暗くても大丈夫. Dan movie 3 dari anime Made in Abyss ini pun berakhir dan bakalan dilanjutin ke season keduanya.